Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnaini, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2023 program studi guru kelas 1A LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini Sabtu 26 Agustus 2023 saya akan melakukan praktik pembelajaran real dan rekam video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagainya, ya. Nah, itu jenis-jenis sumber cahaya. Nah, selanjutnya, pertanyaannya, mengapa kita bisa melihat? Ada yang tahu? Karena adanya cahaya. Cahaya itu dari mana sih asalnya? Dari salah satunya matahari, karena matahari adalah salah satu sumber cahaya yang paling besar, ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana cara mata kita bekerja? Kira-kira bagaimana sih matanya kita bisa bekerja? Bagaimana ya? Ada yang tahu? Belum tahu? Oke, jadi sebentar kita akan tahu pada saat proses pembelajaran, ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba dibaca, Ryan, mesti keras soalnya. Yang pertama apa? Memahami bagian-bagian mata dan fungsinya. Iya, kita akan belajar mengenai bagian-bagian mata dan fungsinya. Terus yang kedua, coba Hafizah. Menjelaskan cara kerja mata melalui bagan atau skema sederhana. Oke, jadi sebentar. Jadi setelah kita mempelajari, kalian harus mampu, harus paham bagian-bagian mata dan fungsinya serta bagaimana cara kerja mata
Ini juga memungkinkan lensa mata untuk fokus pada objek pada berbagai jarak. Lensa merupakan bagian benih yang menerima cahaya masuk ke dalam mata, kemudian memantulkan cahaya tersebut ke bagian belakang. Selanjutnya, iris. Iris adalah bagian berwarna di depan mata. Ini membantu menyaring dan mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Berikutnya ada kornea. Kornea merupakan bagian seperti film transparan yang memungkinkan mata untuk fokus pada gambar sehingga tidak terlihat buram. Selanjutnya sklera. Sklera merupakan bagian putih mata yang terbuat dari bahan keras untuk melindungi bagian dalam mata. Ada koroid, merupakan lapisan tengah dinding mata. Itu diisi dengan pembuluh darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke dalam mata. Berikutnya ada retina. Retina berfungsi untuk menerima cahaya dari lensa. Retina terdiri dari batang dan kerucut. Batang memungkinkan mata merasakan cahaya, sedangkan kerucut membantu mengidentifikasi warna. Sedangkan pembuluh darah berfungsi membawa darah ke dan dari mata dan mengangkut oksigen dan nutrisi ke mata. Yang terakhir ada saraf optik. Saraf optik berfungsi mengirimkan impuls listrik atau pesan saraf dari mata ke otak. Nah, itulah tadi bagian-bagian dari mata. Untuk mengecek pengetahuan kalian, mari kita coba untuk menyelesaikan soal berikut ini atau menyelesaikan lembar kerja yang telah disediakan oleh Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, itu tadi materi kita mengenai apa tadi? Ya, bagian-bagian mata. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi, ya. Kita akan berdiskusi mengenai lembar kerja, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja. Oke, silakan.
Sudah ada yang selesai? Sudah ada yang selesai aktivitas 1? Sekarang yang aktivitas 2, ganti-gantian kita keluar ruangan untuk mengamati pupil mata kita. Ya. Oke, kelompok 2 terlebih dahulu. Kita menghadap matahari. Kan sekarang terang kah? Coba. Lihat pupilmu, kasih enak. Lihat. Udah kelihatan matanya. Biar mendongak sedikit dai. Ya, coba. Ada. Kelihatan pupilnya? Bagaimana? Dia mengecil atau membesar itu? Mengecil. Mengecil? Iya. Sebentar kita lihat di tempat yang gelap. Coba kita lagi. Coba. Lihat pupilnya. Ini besar-besar lagi. Bagaimana? Mengecil atau membesar? Mengecil. Oke. Kenapa kira-kira itu mengecil pupilnya? Karena ada cahaya. Karena cahayanya terlalu Terang. terang atau terlalu banyak. Nah, beda lagi kalau di dalam ruangan atau di tempat gelap. Ayo kita ke tempat gelap. Coba tunduk-tunduk untuk lihat pupilnya. Agak di gelap-gelap, di tempat gelap, di bawah sini. Bagaimana? Membesar. Pupilnya membesar. Iya, Bu. Kenapa kira-kira? Karena ada tempat gelap. Ya, atau cahayanya kurang ya. Oke. Kalau Bu Guru kasih dekat senternya nah, perhatikan pupilnya, baru Bu Guru lepaskan. Berubah pupilnya? Kalau seperti ini pupilnya bagaimana? Mengecil. Mengecil kalau begini. Kalau kasih begini? Membesar. Kira-kira kenapa ya? Kira-kira kenapa? Karena kena sinar atau cahaya ya, atau cahayanya semakin banyak cahayanya itu pupil kita akan mengecil, maka kadang itu kita silau. Ella coba lihat pupilnya sekarang. Sudah lihat pupilnya? Iya, yang kecil. Yang kecil di tengah ya. Nah, coba kalau Bu Guru perhatikan pupilnya terus ya. Saat Bu Guru kasih cahaya seperti ini, bagaimana pupilnya? Dilepas lagi. Berubah? Sekarang dia mengecil atau membesar? Kecil atau membesar? Kecil ya. Kalau Bu Guru lepas, dia akan membesar. Hah? Iya. Iya. Kenapa kira-kira begitu? Karena pengaruh cahaya. Nah, kalau cahayanya banyak, maka pupilnya mengecil. Kalau cahayanya sedikit, maka pupilnya seperti itu. Paham? Menerima cahaya dari lensa. Retina terdiri dari batang dan kerucut. Batang memungkinkan mata merasakan cahaya. Ingat instruksinya Bu Guru, kalau Bu Guru
Coba boleh bantu temannya. 10 detik lagi, berapa detik lagi? Waktu habis. 3, 2, 1. Oke, klik kirim jawaban. Kita lihat berapa nilainya. Ada berapa yang betul? 2. Ayo mulai kelompok 2 lagi. Oh, kelompok 3.
Ini kita tidak tahu bahwa ini adalah spidol. Kalau di tempat gelap, apakah bisa kita tahu ini spidol? Bisa bukan? Iya, kalau kamu pernah lihat sebelumnya. Kalau tidak pernah lihat sebelumnya, jadi tahu ini namanya spidol. Bagaimana caranya kita tahu ini spidol? Ini kan ada cahaya. Ada cahaya kan? Cahaya. Ini benda memantulkan cahaya. Cahayanya masuk ke dalam mata kita, ya, masuk ke dalam mata kita. Nah, di tempat ini ada namanya kornea, ya, dia akan menerima cahaya itu, cahaya masuk ke dalam kornea, lalu dilepas lagi ke pupil. Sampainya di pupil, apa yang terjadi? Cahaya masuk ke kornea. Ya, dia meneruskan ke retina yang menerima cahaya itu. Nah, sampai di retina ada saraf-saraf ini, ada urat-urat kan? Itu yang akan menyalurkan ke otak. Itu cahaya atau kayak pesan, ya, sinyal-sinyal masuk ke otak. Bahwasanya dia yang beritahukan bahwa ini ada benda namanya spidol. Nah, itulah makanya terlihat makanya kita bisa lihat bahwa ini namanya spidol. Ya, bisa dipahami? Perhatian? Iya. Baik, jadi itulah tadi presentasi dari 4 kelompok. Ada yang sudah oke, ada yang masih kurang, ya. Ada yang belum benar cara penunjukan atau cara penyebutan bagian-bagian matanya dan cara menjelaskan bagaimana cara kita melihat, ya. Jangan lupa ditulis namanya ya.